ini dilaksanakan tanggal 8 dan 9 November 2023. Jadikanlah acara seminar ini kantor dan anti-bullying sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang bisa menumbuhkan kecintaan dan nasionalisme kami pada tanah air, serta peningkatan akhlak mulia bagi kami semua, serta seluruh peserta didik di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya kami hormati Ketua GRI Provinsi Jawa Tengah Dr. Modi, hadir kami tadi, dan kami hormati Pak Samsul Hadi, Esos MD, Asisten 1 Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini hadir mewakili Bapak Pinti Bupati, karena sesuatu hal kebetulan dimaksudkan hari ulang tahun sehingga ada pembagian akhir. Alhamdulillah termasuk bersama. Yang kami hormati tim penggerak PKK, sengaja kami hadirkan karena menjadi sangat penting. Matur nuwun Ibu, mudah-mudahan yang belum rampung nanti akan segera hadir. Kami mengundang pula Ibu Pinti Bupati. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Susanto yang jauh-jauh dari Jakarta berkenan ramah bersama-sama di forum ini, alhamdulillah. Yang kami hormati dan sekaligus kami banggakan Ketua PGRI nanti sekaligus sebagai narasumber beliau. Jadi kalau nggak hadir di Temanggung katanya dosa. Matur nuwun rohani. Yang kami hormati Bapak Ibtu Budiman Sarjana Hukum, beliau Kasatgas Polres Kabupaten Temanggung, yang dalam hal ini mewakili Bapak Kapolres yang bersama-sama dengan Bapak Bupati sedang menjalankan tugas hari ulang tahun. Ketua PGRI Temanggung Pak Sarwana bersama dengan para pengurusnya yang kami banggakan, kami cintai dan kami hormati teman-teman guru Temanggung, luar biasa. Alhamdulillah, ini hari tidak hujan. Ini pertanda baik. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Samsul, bahwa kami dipindahi gedung ini yang sesungguhnya ini gedung digunakan untuk kuda lumping, wayangan, dangdutan mungkin. Tetapi alhamdulillah kami diberikan waktu 2 hari untuk bersama-sama menikmati gedung yang megah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa seminar ini kita gelar? Ada yang melatar belakanginya bahwa munculnya sebuah aksi tindakan kekerasan
perundungan, bully, yang akhirnya menimbulkan korban. Dan siapa korban itu? Salah satunya adalah anak. Yang lebih menakutkan Bapak dan Ibu, ini perundungan yang lebih menakutkan kalau dibandingkan terorisme. Lebih menakutkan ini. Mengapa demikian? Karena bullying, perundungan, bahkan cenderung menuju sebuah kekerasan, ini adalah sebuah tindakan yang sangat disengaja oleh orang-orang tertentu, baik itu anak, remaja, bahkan termasuk di dalamnya adalah guru dan masyarakat pada khususnya. Sebuah tindakan kekerasan yang sangat disengaja. Artinya sadar, kalau ini tidak kita antisipasi, maka ini akan menjadi persoalan yang luar biasa. Nah, terus bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai anak yang punya anak, bagaimana dengan masyarakat, kemudian pemerintah, dalam hal ini negara. Dan ternyata yang saya sebutkan bisa jadi korban. Anak jadi korban, guru jadi korban, orang tua jadi korban, masyarakat jadi korban, negara bisa jadi korban. Persoalannya adalah bagaimana kalau langkah-langkah yang dilakukan ini tidak bersifat masif, tidak ada kebersamaan, tidak ada kepesertaan, parsial. Ini akan menjadi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, mohon maaf, kalau kita berbicara yang namanya revolusi mental, pengelolaan pendidikan, tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas tahun 2024, kalau bullying yang menurut saya ini lebih sadis dibandingkan dengan terorisme, maka jangan pernah harap Indonesia Emas akan diisi oleh anak-anak yang emas pula. Langkah preventif pasti telah dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh penegak hukum, oleh teman-teman guru pendidikan, Kementerian Agama, pasti sudah melakukan itu. Tetapi sekali lagi, belum masif, belum ada kebersamaan dan tidak konsisten. Maka sesungguhnya hari ini dan insya Allah akan kita gelar dengan besok ini Pak Bupati, jadi tanggal 8 dan 9 kita akan kita gelar dengan audiens yang berbeda. Maka kemudian kami mengambil tema besar bahwa bullying meninggalkan luka tak kasat mata. Bullying meninggalkan luka tak kasat mata dan umurnya bisa bertahun-tahun, tidak akan pernah kembali ke usia anak, psikologi anak, perilaku anak, dan lain-lain. 22 tahun kemudian Indonesia Emas. Kalau ini berlangsung lama, maka sesungguhnya proses pendidikan sangat terganggu. Proses pembinaan masyarakat sangat terganggu. Maka hari ini dan besok insya Allah Pak Bupati, kita undang 1.120 guru yang tersebar dari TK, LA, BA, SMP, MTS, MA, SMK, SMA dan MA. Se-Kabupaten Temanggung. Semua sekolah tidak ada yang tertinggal, semuanya ikut. Tepuk tangan untuk teman-teman guru. Apalah artinya 1.120 kalau ini tidak dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak, oleh semua stakeholder. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Ibu Tim Penggerak PKK. Apalah artinya teman-teman guru kalau tim penggerak PKK tidak melakukan gerakan-gerakan yang masif pula, karena masyarakat itu ada di sana. Apalah artinya pemerintah melakukan langkah-langkah real kalau kemudian masyarakat juga tidak kita garap secara bersama-sama. Kami ingin Ibu
lingkungan masyarakat. Kira-kira itu Pak Bupati. Untuk itulah maka hari ini dan besok kami mengundang orang-orang hebat yang insya Allah nanti akan memberikan solusi-solusi dan gambaran-gambaran real apa sesungguhnya, mengapa, bagaimana, bila mana bullying, kekerasan dan lain-lain itu kemudian akan terhapuskan oleh karena komitmen kita bersama. Yang pertama kami undang jauh-jauh Dr. Susanto. Mohon berkenan untuk berdiri Pak Dr. Susanto. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah mantan Ketua KPAI Pusat 2017-22. Betul? Iya. Katanya kemarin mau nyalon lagi, tapi nggak boleh karena ada 2 periode. Silakan beberkan apa sesungguhnya bullying, bagaimana sesungguhnya melakukan mengatasi itu, dan bagaimana fungsi teman-teman ini ketika nanti masuk di kelas, bagaimana fungsi ibu-ibu PKK ketika di masyarakat, dan seterusnya. Kita undang pula beliau Bapak Dr. Muhdi. Silakan berdiri bagi yang belum kenal. Tepuk tangan yang mulia. Kalau ada yang tidak kenal dengan beliau, pasti bukan guru. Iya. Beliau di dalam dunianya, di dalam organisasi dan sangat peduli, maka nanti akan beliau sampaikan hal-hal yang sangat substansial terkait dengan pendidikan masa depan. Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Pak Budiman Sarjana Hukum, mohon berdiri Pak, karena ternyata masih banyak guru yang takut dengan polisi, karena gurunya yang tidak punya SIM. Iya. Dan besok insya Allah pembicara dari Kepala Kejaksaan Negeri. Ini agak berbeda dengan Kapolres. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kementerian Agama, yang insya Allah Kementerian Agama akan ramu besok. Dari Kementerian Pendidikan Pak Agus Sujarwo, yang kebetulan PD Seda, insya Allah nanti dia akan tampil jam 11. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kita undang pula dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, insya Allah besok dia akan menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kecuali para peserta mendapatkan konsumsi, bisa duduk insya Allah dengan nyaman, mendapatkan buku kit, mendapatkan 2 buah buku, insya Allah mereka bayar tidak dengan uang negara. Ini Pak Bupati, mereka datang dengan tidak memakai uang negara, alias bayar sendiri. Nggak tahu Pak Budi, orang itu mau terpaksa, kalau tak paksa, karena boleh izin pada data. Tetapi bagi saya tidak terlalu penting mau izin, mau terpaksa atau tidak. Insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi dunia anak-anak kita masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa Indonesia akan jaya. Pasti bukan kami yang menjelang rentah, yang sebentar kemudian hilang entah mana. Anak-anak generasi muda emaslah yang akan mengisi negara ini dengan emas yang penuh kilau karena kehebatan karyanya, dengan penuh keberadaban. Jadikanlah sekolah kita ramah anak, jadikanlah desa kelurahan kita ramah anak, jadikanlah bangsa dan negara kita ramah anak. PJRI dan para DJ yang siap bersama masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jaminan kenyamanan dan ketenangan Pak Polisi, dengan jaminan ketenangan dan kenyamanan. Kalau ada guru lentik, itu bukan berarti sedang melakukan sebuah perbuatan kejahatan.
ketika turun jalan bukan karena sedang melakukan kegiatan kejahatan dan kekerasan, tetapi dalam rangka melakukan pendisiplinan siswa. Untuk itu kami mohon Pak Polisi bedah tuntaskan hari ini agar persoalan dilema yang ada di teman-teman guru tidak muncul di kemudian hari. Sekali lagi sebuah permohonan keadilan hukum dan kepastian hukum adalah menjadi primadona kami. Hidup Bu! Hidup PKI! Solidaritas! Yes, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Temanggung, dalam hal ini berkenan hadir Bapak Asam 1, Bapak Samsul Hadi SOSMT, memperluangkan sarawaknya Bapak di tengah-tengah kesibukannya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Temanggung, yang dalam ini berkenan hadir Kasatimas Bapak Ibu Budiman Sarjana Hukum. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sama-sama kita cintai Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Pak Mudi, yang berkenan hadir meskipun beliau saat ini sedang muter di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah dalam rangka penguatan organisasi. Terima kasih banyak Pak Mudi atas rawuhnya. Yang saya hormati Bapak Susanto, Dr. Susanto MSI, narasumber dari Jakarta. Tidak lupa ketuanya penggerak PKK Temanggung, Ibu Matur. Inilah merupakan wujud nyata kolaborasi antar organisasi profesi, pemerintah dan organisasi yang lainnya dalam rangka mewujudkan Temanggung yang adem dan tentram. Bapak yang saya hormati, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di gedung Sasana Budaya Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Yang saya hormati pula Pak Ahmad Saryono dan kawan-kawan panitia yang telah dengan berkeringat berdarah-darah untuk suksesi kegiatan seminar hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk panitia seminar hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta seminar, Bapak Ibu kepala sekolah TK, SD, SMP, MTS, MI, SMA, MK, segmen Temanggung yang saya hormati, saya banggakan. Sungguh luar biasa. Terkhusus dari ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada IDPKI Kabupaten Temanggung, Ketua K3SSD dan Ketua K3SSMP, karena dengan mesin paguyuban kepala sekolah kegiatan ini juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, masa depan bangsa ditentukan salah satunya oleh generasi muda yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pelayanan pendidikan yang disediakan harus baik. Sebagai pelayanan pendidikan, sekolah merupakan tempat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak-anak sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak di mana tumbuh sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menjadi lingkungan yang ramah dengan mendukung pertumbuhan serta pembelajaran anak. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak merasa aman, dihormati, dan didukung dalam upaya mereka untuk belajar dan berkembang. Anak mempunyai hak untuk dapat hidup
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam perkembangannya banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan baik di sekolah maupun di lingkungan yang lain, sehingga banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan nyaman untuk bermain dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan kita saksikan bersama melalui media massa maupun jejaring sosial berita-berita tentang kekerasan dan perundungan kepada anak terjadi di lingkungan sekolah. Dengan latar belakang ini, maka organisasi profesi merasa prihatin. Mudah-mudahan di Temanggung bebas bullying, sehingga tidak lagi para guru, para siswa yang berurusan dengan budaya. Boleh dikatakan bahwa kasus bullying di sekolah mencapai level darurat. Karena kasusnya terus bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan, meski Kemendikbudristek telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kasus kekerasan dan bullying yang melibatkan peserta didik sebagai pelakunya. Amanah Undang-Undang Guru Dosen bahwa guru tidak hanya sekedar mendidik, membimbing, mengajar, namun guru dituntut mampu membentuk karakter manusia yang seutuhnya. Kasus kekerasan yang melibatkan adik sebagai pelakunya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Sementara itu Bapak Ibu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat kurun waktu Januari sampai Agustus tahun 2023 terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Maka apa yang dipesankan Pak Ketua Panitia, ciptakan lingkungan ramah anak. Bapak Ibu, bahwa perundungan ini tidak hanya akibat kekerasan fisik, ucapan juga menjadi salah satu faktor bullying. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, maka bullying bisa melalui penggunaan Android yang kurang bijaksana. Mengapa tidak disampaikan Bapak Ibu? Tawuran pelajar gara-gara main medsos antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga menimbulkan ketersinggungan. Ini cukup memprihatinkan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya bersyukur Kabupaten Temanggung sampai hari ini nyaman. Namun perlu kita waspadai bersama bahwa sesuatu peristiwa muncul dengan tidak direncana. Ini yang patut kita waspadai bersama-sama. Bisa secara spontan, bisa karena mendadak sesuatu hal, maka terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Peserta didik berpotensi mengalami jadi bullying di sekolah. Bullying telah meninggalkan luka yang tak kasat mata. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak. Kalau
Tetapi kalau luka karena lidah selamanya akan teringat. Maka Bapak Ibu di dalam sekolah pengawasan terhadap peserta didik maksimalkan sehingga tidak ada lagi perilaku menyimpang dari peserta didik kita. Bullying dapat menjadi sebuah pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan sebagainya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah serius untuk menanggulanginya. Mencegah kekerasan dan perundungan adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu guru, orang tua, pemerintah, masyarakat. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang bertanggung jawab dalam menangani bullying ini. Dalam beberapa kasus peran sekolah dalam mencegah bullying masih terbilang minim. Banyak sekolah yang seolah menutupi masalah bullying, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Masih banyak guru yang mungkin cuek menganggap jika masalah yang terjadi anak dalam sekolah itu merupakan kegiatan yang wajar. Maka mutlak kita harus jujur. Kadang-kadang ketika ada sebuah persoalan, PGRI datang ke sekolah dalam rangka klarifikasi atau mencari data, masih banyak yang ditutup-tutupi. Maka ke depan hari kita bersama-sama bertanggung bersama sehingga kegiatan bullying tidak lagi terjadi di Kabupaten Temanggung. Hal ini bisa disebabkan karena banyak sekolah yang kurang memahami mengenai persoalan bullying. Dampak dan cara penanganannya, kurangnya perhatian sekolah terhadap persoalan bullying. Kalau Bapak Ibu meresani apa yang saya sampaikan tadi di luar sana, di tetangga Kabupaten Temanggung banyak peristiwa. Tidak hanya menunjukkan cacat fisik secara permanen, tetapi korbannya adalah nyawa. Ini yang menjadi keprihatinan bersama. Hal ini tentunya akan menurunkan harga dan martabat sekolah, khususnya guru. Maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah yang semakin meningkat khususnya di Kabupaten Temanggung, sementara ini sampai masih banyak kerjasama yang luar biasa, semuanya bisa teratasi. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita sepakat bahwa bullying tidak ada lagi di Kabupaten Temanggung. Karena kalau bullying ada, pasti bikin pusing semua pihak. Guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, termasuk PGRI ikut pusing karena harus menangani berbagai persoalan. Ya. Oleh karena itu saya terima kasih banyak kepada teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mampu menciptakan sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, berkenan dengan segala hormat Bapak Bupati membuka kegiatan ini secara resmi. Mohon arahan, bimbingan dan pembinaannya kepada teman-teman guru yang pada saat ini kurang lebih ada 600 guru yang berkumpul di tempat ini. Mohon kepada Bapak Kapolres, Bapak Ketua PGRI Jawa Tengah dan narasumber Pak Sutanto dari Jakarta berkenan untuk memberikan pencerahan terkait dengan bullying, sehingga sekali lagi kami sampaikan harapan kami Temanggung bebas bullying. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih doa kegiatan seminar bullying hari ini yang besok berjalan lancar, nyaman dan sukses tanpa akses apapun. Matur nuwun, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dua pembicara kita sudah luar biasa, sudah banyak yang saya rekam, yang pastinya nanti akan banyak saya tanyakan kepada beliau. Baik, giliran kepada yang terhormat Dr. Susanto. Beliau akan menyampaikan sebuah judul bullying dan pendidikan karakter di era keterbukaan informasi.
sebenarnya bukan hanya Indonesia. 5 bulan yang lalu kami kegiatan international conference di Filipina juga sama menghadapi tantangan serius terkait dengan bullying di satuan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan tidak sendiri di Indonesia. Nah, apa sebenarnya bullying? Ini kita biar persepsinya sama, Bapak Ibu sekalian. Bullying lebih terkenal dibandingkan kata risak atau rundung atau perundungan. Padahal bullying adalah bahasa Inggris, tetapi lebih dikenal masyarakat termasuk guru kita. Kalau udah tahu bullying berarti Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya di mana sebenarnya fakta-fakta kasus di sekolah-sekolah kita. Secara definitif ya, bullying ada risak atau perisakan, rundung atau perundungan. Namun ada 2 kata kunci yang ini mohon benar-benar dipahami agar tidak salah paham, bahwa kejadian di sekolah masuk kategori bullying jika melibatkan 2 kata kunci. Apa itu? Pertama adalah disengaja. Jadi kalau ada kakak kelas mencubit adik kelas disengaja, atau teman sekelas menyengaja mencubit, itu masuk kategori bullying. Kenapa? Kata kuncinya adalah disengaja. Jadi kalau putra atau putri Bapak Ibu sekalian kepleset, pada saat kepleset itu menyentuh teman dan teman yang kepleset, itu kan tidak disengaja, ya, berarti itu bukan kategori bullying. Kenapa? Karena tidak disengaja. Kata kunci yang kedua, bahwa itu dikategorikan bullying kalau terjadi berulang-ulang. Ya, ini kata kunci yang telah didefinisikan oleh UNICEF, Badan PBB yang terkait dengan urus terkait dengan anak, dan itu telah menjadi satu referensi secara nasional bahkan internasional. Jadi terjadi berulang-ulang. Jadi kalau ada siswa Bapak Ibu memanggil temannya bukan menggunakan nama dan terjadi hanya 1 kali, itu sejatinya bukan kategori bullying. Kenapa? Karena tindakan yang masuk kategori bullying itu kata kuncinya adalah berulang-ulang. Yang ketiga, dan dipahami ya. Yang ketiga, kalau pelakunya anak, korbannya itu masuk kategori bullying. Usia anak berapa Bapak Ibu yang hebat ini? Usia anak berapa nih? Ayo boleh. Berapa nih usia anak? Kita berapa? 4 sampai 6 tahun. Baik, sebelah kanan. Tengah. Ayo. Usia anak berapa? Sebelah kanan. Tengah sebelah kiri. 7 sampai 12 tahun. Boleh. Namanya ikut 9 itu boleh salah, tidak? Sebelah kanan. Usia anak berapa nih? 7 sampai 15. Menurut undang-undang, usia anak itu di bawah 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan. Ya. Jadi kalau putri ibu bapak saking pinternya
Jigen apa Bu? Nah, menempeleng itu contoh-contoh masuk kategori bullying fisik. Atau dalam bentuk yang ada di kabupaten sini saya tidak tahu, mungkin ada bentuk lain. Ada teman yang lewat kemudian dibullying itu masuk juga kategori bullying fisik. Kedua, bullying verbal, membandingkan. Irfan, kamu kok nggak seganteng kakakku sih? Itu masuk kategori bullying verbal. Ada temannya bilang, Irfan, kamu matematika gitu aja masa nggak bisa ya? Padahal teman-teman bisa. Itu masuk kategori bullying verbal. Jika itu pelakunya usia, korbannya. Tapi yang terjadi kadang-kadang membandingkan itu terjadi pada guru kan, pelakunya guru. Nah, kamu masa gitu aja nggak bisa sih? Itu memang mohon izin, mulai besok kalau memang masih ada guru yang seperti itu, kita ganti. Bandingkan dengan capaian dan prestasi anak sebelumnya. Jangan bandingkan dengan prestasi anak lain. Karena hakikat pendidikan itu tujuan baik harus melalui proses yang baik. Misalnya, siapa namanya? Namanya siapa? Anggaplah Ika, ya. Ika, kamu kemarin waktu di kelas 2 di mata pelajaran matematika kamu bagus. Ya, insya Allah. Misalnya kalau orang Islam ya, insya Allah kamu di kelas sekarang kamu pasti harusnya lebih bagus. Jadi ada bahasa motivasi, tetapi berdasarkan membandingkan capaian sebelumnya, bukan membandingkan dengan capaian orang lain. Kenapa? Karena hakikatnya baik orang dewasa maupun anak itu punya secara naluriah punya hak untuk dihargai. Makanya ada anak yang merasa ya biarin aja, saya memang kayak gini, nggak mau semangat belajar lagi. Bila guru bilang aku nggak bisa, ya sudah. Ada nggak kayak gitu? Banyak anak. Kenapa? Kita memberikan stigma kepada anak kita pada saat kita sebenarnya semangatnya baik, tujuannya baik, tapi membandingkan anak-anak kita di dalam proses belajar. Makanya hakikat pembelajaran itu sangat baik kalau kemudian di guru-guru kita itu ada komunikasi pembelajaran. Ini harusnya penting dipikirkan. Kemarin kami sudah usulkan bagusnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Tarbiyah itu ada mata kuliah komunikasi ramah anak, agar pilihan kata, pilihan diksi, pilihan kalimat yang kita gunakan di dalam ruang-ruang pembelajaran itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan di dalam proses pembelajaran. Bullying mental, ya, mengancam, mendiamkan. Ada yang lain disapa, tapi ada satu siswa sama temannya nggak pernah disapa-sapa. Ini sebenarnya bisa triple bullying verbalnya. Kalau ngomong berarti ada kemungkinan verbalnya juga, sosial juga, mental juga. Ini yang sering juga terjadi di beberapa titik, ya. Selamat datang, coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini tantangan berat justru pada bullying, cyberbullying. Beberapa studi melaporkan dampak cyberbullying itu jauh lebih dahsyat, lebih kompleks dibandingkan bullying fisik. Anak kalau dicubit ada sedikit merah, mungkin dibantu sama
memang negara punya kebijakan semua sekolah harus berorientasi pada pengembangan siswa inklusi. Tapi tampaknya tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama. Termasuk juga memastikan anak-anak ABK yang masuk ke kelas-kelas pendidikan kita, dia tetap aman dari potensi bully dan stigma dari teman-temannya di kelas ini. Ini pernah dulu kami menangani juga kasus IKN. Anak-anak reguler, orang tuanya protes. Apa yang diprotes? Pak, gimana? Tunarmu masuk di kelas kami ya? Di kelas anak saya. Nanti khawatir ketularan anak saya. Jadi protes dari orang tua reguler. Saya tidak mengatakan normal ya. Orang tua reguler. Karena dianggap hal seperti ini bisa menularkan dari teman-teman yang lain. Anak yang memiliki keunikan fisik, anak dari suku atau ras tertentu, dan anak yang kurang bersosialisasi juga punya keunikan. Nah, ini teks ya, ini nambah beberapa hal. Kita sebagai guru dan orang tua penting melihat gejala, memperhatikan gejala meskipun kita tentu tidak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah korban bullying. Satu, anak yang kalau bahasa Jawa itu tidur. Kalau teman-teman tidur, tahu ya? Ini tidur. Ada guru yang bertanya kemarin pada saat kami misi di Magelang, emang kalau tidur pasti dipastikan dia korban bullying? Belum. Tapi tidurnya anak berkali-kali harus ditelusuri penyebabnya. Jangan-jangan ada ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan sehingga menimbulkan aktivitas tidur yang seperti ini. Misalnya mungkin nggak di sekolah, jangan-jangan terjadi di jemputan misalnya. Mungkin nggak di mobil jemputan, jangan-jangan terjadi di area permainan di tempat tetangganya misalnya, dan lain sebagainya. Banyak orang anaknya cerdas, awalnya bagus, fokus dalam belajar, tapi 2 minggu ini anaknya kok malah nggak fokus belajar. Penting ditelusuri lebih jauh. Guru harus punya kepekaan. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang di luar pengetahuan kita. Terjadi perubahan pada pola makan. Kemarin makan KFC biasanya kita suka banget, favoritnya makan. Tapi ternyata seminggu ini dia diberikan KFC atau makanan favoritnya, ternyata nggak mau. Butuh ditelusuri lebih jauh. Jangan-jangan ada kejadian di luar pengetahuan kita yang memungkinkan anak tidak nyaman dan terdampak secara fisik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini kasusnya banyak. Anak yang takut berangkat ke sekolah. Anak biasanya masuk sekolah, tapi tiba-tiba di beberapa hari ini misalnya anak nggak sekolah. Nah ini guru penting bertanya pada orang tua, konfirmasi kepada pengasuhnya kenapa anak tidak masuk. Ini kami ada kasus Bapak Ibu guru. Anaknya baik-baik. Kebetulan anak ini ikut jemputan. Di sekolah terpantau dengan baik, gurunya di kelas 2. Jadi dipastikan anak ini terpantau dengan baik. Di rumah ada pengasuh terpantau dengan baik. Ternyata di suatu hari kejadiannya di antar bentuk di mobil atas. Ini anak baru di sekolah itu, kebetulan dia tidak. Anak bercampur dengan anak-anak di jemputan yang sebelumnya sudah banyak berinteraksi. Karena dia anak baru, tapi karena ada kurang satu shift, kemudian berinteraksi dengan mereka. Di suatu hari anak ini diajak oleh teman-temannya. Kenapa? Karena dia tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Diancam secara verbal. Besok tidak mau sekolah. Itu
ditelusuri lebih jauh di sekolah nggak ada kejadian, di rumah nggak ada kejadian. Tapi kenapa orang tuanya begini? Kenapa kok nggak mau berangkat ke sekolah? Akhirnya disebutkan sama kepala sekolah di panggil dan disebutkan. Ketemulah masalahnya. Jadi direktur sebutan memberikan penjelasan kemarin pernah ada kejadian dia anak ini diantar secara verbal. Apa yang harus dilakukan? Direktur sebutan bersama teman-temannya besok berkunjung ke rumah anak ini yang nggak mau sekolah lagi, termasuk dengan gurunya. Alhamdulillah anak ini mau kembali lagi. Baik, Baik, habis. Baik. Nah, kita sering fokus sama guru, tapi nggak memperhatikan pelajar. Ya, jadi dua menit. Kita harus pastikan tumbuhkan pelajar-pelajar kita sebagai pelopor anti bullying. Misalnya, salah satunya adalah melalui edukasi, melalui lomba flyer, melalui olimpiade tingkat sekolah misalnya, olimpiade terkait dengan anti bullying, melalui lomba puisi antar bullying terkait bullying, atau melalui kegiatan
Ini tidak bisa kita abaikan, karena ini tidak bisa kita abaikan. Karena memaksakan diri tidak kondisi seperti itu boleh. Karena perasaan itu muncul pasti. Saya yakin anak itu pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari KPA. Kecenderungan anak yang menjadi korban ini, dia tidak akan berani menceritakan yang dialami kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Karena ini adalah orang besar. Saya dari malam dari Solo, ketika sama teman-teman di apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang seperti ini? Beliau menyampaikan, ini Pak, ini pengalaman saya ketika saya sekolah di Australia. Jadi dulu-dulunya sebelum masuk ke ruangan Bapak Ibu atau sebelum mulai pembelajaran, meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk berkomunikasi dengan siswa-siswinya di luar pelajaran sebelum mulai. Dan dibicarakan apabila pelajaran tapi hal-hal yang terjadi. Besok nanti anak ini seperti itu yang dilakukan. Sehingga terjadi kedekatan antara siswa dengan guru. Itu yang dilakukan di ruang biasa. Dan pembelajarannya tidak yang berat-berat. Pembelajarannya tidak yang berat-berat. Tidak kemudian saat-saat amat dengan buku yang ada di sekolah. Makanya ketika belajar itu kan pembelajaran yang tinggi, pokok, ya. Kemudian penangkasan dari hal-hal dari kita. Ini yang kurang kita lakukan. Jujur saja ini kurang kita lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah kita lakukan? Itu menurut kita. Baru menurut kita. Kalau betul pembelajaran berdiferensiasi, maka anak-anak itu dalam satu kelompok, maka akan muncul pemikiran yang berbeda-beda. Ini bukan kemudian berdiferensiasi kita menggunakan kelas, tapi bukan materi yang sama. Bukan kemudian berdiferensiasi itu materi yang sama kita berikan bidang yang berbeda. Maka akan muncul daya tulis anak yang berbeda-beda. Dan ini kira-kira tekanan dulu dari dulu. Jadi baru sekarang kembali ke anak yang kena aksi bullying itu sebagai pelajaran bagi kelompok nyantol. Kemudiannya seperti apa, pendekatan seperti apa, kalau dia pelajaran bullying, maka dia tidak akan nyantol. Maka bagi ibu tidak tolong diamati. Ini kalau kamu bocah, sampai dengan lulus sekali, dikasih nilai sendiri, privat, kok nilainya tidak naik, pembelajaran tidak bisa nyantol. Tolong Bapak Ibu cek lagi, jangan-jangan anak ini mengalami aksi bullying. Itu cenderung. Bagaimana pelaku bullying? Yang pelaku bullyingnya biasanya dia lebih terang. Dan di kelas itu kita tidak ingin orang karena apa? Pikirannya ini caranya ada bullying aja. Itu betul. Itu sama seperti kita pernah korban bullying online. Besok itu pikirannya hadapannya di sini pokoknya menang sudi, padahal dari sini Pak. Saya kenal dulu itu sama dari pola itu diturun dulu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan di sekolah kita? Bapak Ibu sudah disediakan rapor pendidikan. Coba
ajar itu kapanpun saatnya Bapak Ibu merasa pembelajaran Bapak Ibu sudah tidak sesuai dengan minat bakat hasil evaluasi terhadap siswa-siswa Bapak Ibu terhadap pencapaian pembelajaran, maka boleh langsung Bapak Ibu melakukan perubahan. Jangan nunggu mulai satu semester wis kelima. Tidak terlalu. Karena seperti itu saya sibuk membuat pengumuman saja. Juga sibuk yang namanya perbaikan itu kan tidak ada sebuah perbaikan. Hal-hal seperti itu saja yang harus dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau itu maka jangan salahkan. Kita tetap tinggal. Ini salah satu juga Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mendeteksi anak-anak kita apakah terkena ini, apakah mengalami masalah narkoba. Salah satu kecenderungan anak yang terkena ini dia akan lari ke hal-hal yang negatif. Negatifnya salah satunya narkoba. Dan kemarin Sabtu yang lalu kita di depan proses anak-anak kita baru bertanya SMA, SMK, SMA, saya sampaikan. Jadi ada dasarnya di sekolah adik-adik OSIS ini ada yang OSIS memang benar-benar OSIS, tetapi ada OSIS yang jadi-jadian. Itu OSIS yang jadi-jadian apa? Ada di salah satu sekolah yang kita pilih Bapak Ibu, orang OSIS ini OSIS masalah OSIS narkoba, orang berjalan ke masyarakat. Dia sudah mengordinir di sekolah. Jadi Bapak Ibu ini ada di mana itu tidak ada di SMA, termasuk di SMP dan SD. Ada yang dari ruangan, Bapak Ibu SD, ruangan pernah kita menemukan anak SD ruangan itu dan coba-coba Bapak Ibu ini apa? Menurut saya udah dia layanan di YouTube dan sebagainya pakai bola lampu bisa membuat anak yang hidup yang energi. Kok bisa? Kita potong bola lampu aja susah. Ini hanya itu. Saya sampaikan terbuka supaya Bapak Ibu tidak ini bukan kemudian ada tendensi yang macam tidak, supaya kita tidak waspada. Ya, waspada terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak. Ini larinya bunyi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kata bunyi ini oleh Kementerian Pendidikan masih dinyatakan sebagai salah satu dosa besar pendidikan. Ini saya akan bawahi ya Bapak Ibu. Dosa besar. Seolah-olah harus dimaafkan karena dosa besar. Artinya bunyi itu masih menjadi PR yang sangat serius bagi dunia pendidikan yang bisa mengikis adalah kita. Terakhir, sebenarnya Bapak Ibu kita menjadi contoh, kita menjadi role model bagaimana agar anak-anak kita bisa terlepas dari diri, tentu dari pendidikan karakter. Ya, kita terikat lagi dengan pelajaran. Dan karakter itu anak-anak kita masih mencontoh Bapak Ibu.
Mereka membawa jabatan senjata tajam, di
Kemudian bagaimana upaya menekan kemudian agar kejadian masalah hal ini bisa diantisipasi demikian mungkin. Maka berkaitan dengan tadi semua sektor adalah pada prinsipnya sama antara bagaimana upaya menangani permasalahan narkoba, upaya penanganan masalah UIN, utamanya penanganan hal ini itu perlu sinergitas semua pihak. Kita harus open terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi upaya pencegahan apa? Kita senantiasa harus selalu kontrol terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita bermain dengan siapa, di mana, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu pula itu salah satu langkah yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, upaya kami selalu melakukan upaya preventif, melakukan upaya untuk pencegahan dengan melakukan kegiatan patroli malam, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, mungkin pembinaan penyuluhan dalam rangka memberi pemahaman kepada warga yang ada di Temanggung harapannya sampai ikut dalam kelompok yang namanya kelompok ini. Kemudian jelas berkaitan dengan itu tantangan kita ke depan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa hal dalam menuju era 2045 di sana sebagai tantangan itu berat sekali. Tadi saya sampaikan bahwa kejahatan sekarang tidak kejahatan Natal, namun sudah ada kejahatan maya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kejahatan cybercrime, kejahatan yang disitu melalui teknologi yang canggih. Itu kami jelaskan berkaitan dengan masalah ini ya. Ada jelas ini? Jelas? Oke, terima kasih. Kekurangan. Kemudian apa? Satu, ya. Tentang kejahatan yang kedua, yang disengaja ada kejahatan. Dia masukkan hukum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana saja akan peristiwa ini? Jadi bagus sekali. Tadi saya jelaskan bahwa apabila terjadi seperti itu ada muncul adanya sebab akibat tentunya klausul kausa prima. Apa kejadian bisa terjadi karena apa? Dilatari latar belakang apa? Mungkin dari bapak ibu guru dengan seorang anak itu sudah punya berbagai catatan dan sebagainya. Tentu ini sebagai catatan berkaitan dengan si anak. Nah, kemudian namanya seseorang yang di situ punya
harapan kita semua. Jadi saya tidak kuasa, terima kasih. Baik, kalau ada yang tidak diulang tadi, Bapak-Ibu sekalian, saya catat di 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan bullying seksual. Bapak-Ibu sekalian, usia anak itu ada 2 kerangka berpikir. Pertama adalah perspektif partisipasi, yang kedua perspektif proteksi. Pada saat anak dengan anak suka sama suka, perspektif kita bukan perspektif partisipasi, tapi perspektif kita adalah proteksi, memberikan perlindungan terhadap mereka. Maka masuk kategori bullying seksual. Meskipun suka sama suka, tetapi secara etis itu tidak diizinkan. Guru suka sama, di sini hanya contoh ya, di sini nggak ada. Guru hilaf suka sama murid. Nah, kebetulan muridnya siapa? Muridnya suka sama guru. Nah, bagaimana dalam perspektif hukum? Padahal dia sama-sama suka. Tetap ini bagian dari tindakan pidana. Karena harusnya guru sebagai pelindung bagi anak, tapi melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap yang bersangkutan. Makanya di Pak Kasat dulu pernah ada kasus di Ngawi kan sebut guru hilaf suka sama murid, muridnya sebenarnya juga suka sama gurunya. Kebetulan hamil. Nah, akhirnya sama tokoh masyarakat disarankan menikah di antara keduanya itu. Karena yang bersangkutan memang belum menikah. Didiskusikanlah dengan kami. Apakah ini menghilangkan unsur pidananya? Tentu tidak. Ini hanya solusi sosial, tapi tidak menghilangkan unsur pidana. Makanya hati-hati sebagai guru saat ini kira-kira Pidana 2014 atau Undang-Undang 16 2017, kalau guru pelakunya ditambah sepertiga pidana. Kenapa? Karena asasnya guru itu harus melindungi, maka diperberat. Guru hilaf sama muridnya ditambah sepertiga pidana. Berbeda kalau pamannya melakukan tindakan seksual kepada keponakannya, itu nggak ditambah sepertiga, tapi yang ditambah sepertiga itu ayah ibunya dan keluarganya di dalam, kalau itu masih dalam satu rumah tangga. Anggaplah pamannya jauh-jauh lah ya. Kenapa? Karena keluarga itu sebagai pelindung utama bagi anak, tapi justru melakukan tindakan itu, makanya ditambah sepertiga pidana. Makanya dulu ada kasus di Bandung, guru kok menghadiri muridnya, akhirnya dituntut hukuman mati. Ingat nggak Bapak-Ibu sekalian? Ya, karena seharusnya beliau lah harus sudah jadi sekali lagi, meskipun suka sama suka, itu tidak menghilangkan unsur pelanggaran. Oke? Yang kedua, bullying cyber dan cara mencegahnya. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan literasi cyber ada 4 kata kunci. Pertama adalah digital ethics, kedua digital culture, ketiga digital safety, dan keempat adalah digital skill. Anak-anak kita tidak hanya dibekali digital skill, di mana mengoperasikan komputer, membuka HP, mengakses internet, bukan hanya itu, tapi juga diliterasikan terkait dengan digital ethics, konten apa yang boleh dan tidak boleh. Digital safety, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dipublish di internet. Alamat kita nggak boleh, sekolah
Bapak Ibu guru izin, kalau ada korban bullying, jangan kemudian kita menyalahkan korban. Lagian kamu sih nggak boleh. Semakin kita menyalahkan korban, tentu akan membuat korban semakin terdampak. Itu satu. Yang kedua, berikan dukungan terhadap korban. Diagnosa, telusuri siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya pelaku utamanya, siapa pelaku penyumbang, siapa penolong dan siapa bibit penolong. Karena dalam dunia ini ada korban, ada pelaku, kadang ada saksi, kadang ada penyumbang, ada penolong dan bibit penolong. Gak suka sih sama pelaku, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Itu disebut dengan bibit penolong. Ada kejadian bullying, nolong korban agar tidak terjadi lagi, itu namanya penolong. Ya, ada saksi, Pak Kasatpas membutuhkan saksi, tapi dalam kasus bullying tidak semuanya ada saksi fakta. Itu yang menyulitkan. Kalau nggak ada saksi fakta, repot memang. Meskipun tentu beliau punya cara-cara lain. Tapi sejatinya kalau ada saksi fakta bagus. Nah terakhir, Undang-Undang 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kalau ada video korban pelaku saksi bullying, mohon jangan di-share ke publik. Karena itu bagian dari peristiwa pidana. Undang-Undang 11/2012 itu menegaskan kalau kita mengungkap identitas korban pelaku maupun saksi itu bagian dari tindakan pidana. Kata Bu Guru begini, lah kan saya maksudnya ngeset ke guru itu agar tersampaikan ke orang berwajib, ke pihak berwajib. Boleh kan? Tapi caranya tidak tepat. Sampaikan saja ke lembaga layanan. Kalau memang video ini tidak benar sebagai bagian dari kejadian. Jadi sekali lagi di era saat ini itu bagian dari tantangan berat bagi kita. Dan selain terkait korban tadi, yang ketiga, jangan hanya kita konsentrasi terhadap korban. Perhatikan juga kepada pelaku. Bukan untuk melindungi pelaku, tapi memperhatikan perilaku pelaku agar pelaku tidak melakukan tindakan berulang kepada korban. Karena dalam banyak kasus antara korban dengan pelaku itu seringkali akan terus berrelasi kalau kemudian pelakunya tidak dilakukan tindakan. Kemarin pelakunya ini, kalau tidak dicegah, besok punya potensi melakukan tindakan yang sama dengan korban yang sama. Itu ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terlalu dengan baik. Kalau memang masih ada yang perlu disampaikan, nanti maksudnya bisa disampaikan ke kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mudah-mudahan terpaksa hal yang tidak diperhitungkan terkait dengan memviralkan tadi. Dan nanti juga tangan itu memviralkan. Kalau ngomong ini saking cintakan energi, tetapi akhirnya jadi kita berada. Nah, ini masalah. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Sudah cukup? Baik. Sangat berdosa kiranya saya kalau tidak melimpah kepada beliau, Pak Kepala Dinas dan Pak Menteri, masing-masing untuk kami beri waktu closing terkait dengan hal-hal yang ingin dipertanyakan, atau setidaknya Pak Menteri ingin menajamkan hal tertentu di forum ini, karena besok lagi sudah ada ketemu dengan panjenengan semua, ketemu dengan yang lain, baru nanti yang berikutnya Pak Kadis. Maka terbalik, Pak Kadis dulu, Pak Kadis dulu, karena tidak ada yang berani bertanya dengan Pak Kadis, karena takut nanti panjenengan kena sanksi administratif. Ya, silakan Pak Kadis. Ini terang datanya. Bapak Ibu tadi ada tanya, Pak, profesional punya kekerasan seksual dan berburu.
Bapak Ibu, jangan kalau dalamnya silakan betul. Kita senang tuh berarti senang tuh. Pernah merasa Bapak Ibu mengalami kekerasan seksual. Salah satunya dulu misalnya, Bapak Ibu sudah merasa kesukupan kecuali dulu baik. Nih Bapak itu sengaja jalur tambah reaksi punya kekerasan seksual. Sebenarnya kita sudah tidak tahu itu masuk salah satu. Tapi kan sampai maksudnya boleh, ya. Itu salah. Jadi untuk kekerasan seksual, pemaksaan kehamilan itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, ya, terkait dengan tadi atau khusus kalau biasa loh, karena kita siswa pada gurunya sehingga memperhatikan itu nggak apa-apa, tapi kayak seperti itu tidak masalah. Terlebih Bapak Ibu sudah pengen data ya, salah satu penyebab stunting di Kabupaten kita karena banyaknya pernikahan usia dini di Kabupaten Malang. Dan salah satu penyebab kenapa terjadi pernikahan ini adalah Bapak Ibu kecelakaan. Anak-anak itu kecelakaan. Tahu kecelakaan kan? Dari accident. Dan kebanyakan pernikahan itu dinikahkan karena SKU orang hamil dua. Nah ini kenyataan. Hampir 50% pernikahan ini karena sudah hamil dua. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau diperhatikan anak-anak kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya jadi biasa Pak Menteri. Kalau Bapak Ibu tadi menanyakan Cina atau hewan Cina, kenapa masih terjadi kasus perceraian di dalam dulu? Yang ini yang pertanyaan dari itu. Jadi sementara dulu, ini alasan perceraian biasanya konsumsi itu karena sudah tidak cocok lagi. Tapi dia ini harus selalu terjadinya perkawinan itu karena ada ketidaksamaan. Nah ini Bapak Ibu menjadi kalau masalah kesehatan ya pokoknya semuanya. Regulasinya ada saya Bapak Ibu sudah cair kan dulu dicek dengan silakan cek. Sudah. Kita kalau Bapak Ibu bahasanya ditanyakan. Ya, saya tidak keluar Bapak Ibu karena keluar. Jadi menurut saya kalau ini saudara ya susah-susah. Nah yang terakhir tadi sampaikan Pak Budiman Bapak Ibu, kita memang yang paling baru itu kan penyakit
kasih, mari kita bangun Temanggung yang sejuk, aman dan damai bagi saya. Silakan tanggal 14 Februari 2024 sampaikan hak pilih panjenengan supaya ini panjenengan masing-masing. Meskipun berbeda, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan hingga membangun. Bahwa investasi keamanan ini yang kita dapatkan selama-lamanya demi Palembang. Itu saya akan sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, dalam pesta demokrasi ini kita bangun semua perbedaan. Meskipun ada perbedaan, marilah perbedaan itu jadi satu hal yang menimbulkan pertikaian atau permusuhan ataupun perselisihan. Demikian yang akan sampaikan tambahan informasi kami, dan terima kasih. Baik, saya kira mungkin di bawah ternyata di depan soal itu. Tapi mungkin nggak itu jadi alat bukti, Pak. Mungkin toh kalau tidak dipesan begitu, buat pertarekan kalau DPR malah dibully sana sini, mungkin sekali. Tapi mudah-mudahan tidak disampaikan kepada beliau, jangan sampai terjadi. Monggo, Pak Budi. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit ya. Saya akan selesai pendidikan hukum dari Fakultas Kedisiplinan. Saya ini pertama kali Mas Agus ya, yang mendisiplinkan siswa jadi bisa masalah. Ingat ya Bapak Ibu, seorang guru dalam mengajar dimungkinkan melanggar kode etik dan mungkin melanggar hukum karena disiplin. Kalau di dalam teori hukum, misalkan di 351 KUHP itu, kalau disambungkan dengan kode etik dulu, saya tadi gambarkan itu nanti ada crossingnya. Ada sebuah perbuatan pendisiplinan yang tidak melanggar atau melanggar kode etik, atau kode etik tapi juga melanggar hukum. Mestinya kalau melanggar etik saja, sanksinya ya ada saja apa rekomendasi ke dinas. Dan ini sudah menjadi kewenangan organisasi profesi isinya. Saya mesti orang tua kalau anaknya didisiplinkan sedikit sudah lapor polisi gitu. Polisi masing-masing beda. Kami di Jawa Tengah nanti teman-teman ada yang langsung berkomunikasi dengan kami, dengan kepala dinas, dengan sekolah, lalu bisa diselesaikan secara baik-baik karena dipahami itu sebenarnya hanya pelanggaran etik. Tapi ada apabila berlebihan, ingat pasal 351 KUHP itu pasalnya karet. Jadi kekerasan tidak fisik saja, kata-kata yang membuat sakit itu bisa dikategorikan kekerasan. Ini mungkin yang saya ingin sedikit pertajam di situ. Maka Bapak Ibu, hati-hati kalau mau memberikan sanksi atau tindakan kepada anak-anak, jangan sampai masuk ke wilayah hukum. Wah, kalau betul mengerikan, caranya tahu batasannya. Kalau pemilihan dia ada kalau itu atau dia satu kapan KS gitu ya. Tapi karena ini bukan waktunya belajar itu. Jadi pada waktunya Pak Samuel bisa kemudian secara khusus ya batasannya. Lalu bagaimana cara membalikan mental anak? Saya ingin pastikan pertama kalimat yang penting untuk disampaikan ke orang tua. Setiap ada
Maka mulailah kalau ada masalah untuk pendekatan, akui kesalahan sekolah itu yang mungkin kurang pengawasannya. Kalau jadi ini, jangan langsung lempar anaknya disalahkan, yang membuli orang tuanya ikut dipojokkan, yang ada adalah senjata. Akhirnya yang nggak terima langsung ke polisi. Pak Kepala Sekolah dan Ibu, mohon maaf saja pada korban. Saya mohon maaf kalau kami lalai di dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak-anak. Nah, selanjutnya mari bersama-sama diselesaikan, dan setelah itu ini masalah bagaimana ya Pak mengembalikan. Memang tergantung ya, kalau Pak Bapak memang ya agak susah pada perempuan yang jadi korban. Biasanya perasaannya itu terlalu panjang. Yang pasti pendampingan ya harus jadi banyak. Tolong terus didampingi, diawasi korban bullying itu agar dia merasa nyaman dan selanjutnya bisa happy kembali. Kalau anak itu ada di dalam kelas sama kepala dinas, mungkin bagus ya. Jangan laku-laku dengan korban itu tetap berada di dalam satu kelas. Itu berat sekali Pak. Mungkin salah satu cara kalau saya ini mungkin terobosan ya, mungkin bisa kelas yang berbeda. Karena itu pertanyaannya bagaimana menyembuhkan. Kalau terus ada di situ lihat orang yang membuli itu akan terus kebanyakan terus. Mungkin dapat kepala sekolah ini saya kira terobosan yang harus dilihat mana kalau terjadi bully yang mungkin sudah cukup berat untuk mudah dihilangkan dalam pikiran. Bapak Ibu, akhirnya saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang takut memiliki karakter. Memang ada hal-hal yang mungkin mengarah kepada kedisiplinan. Ketahui saja batasannya agar Bapak Ibu tetap memiliki karakter anak dengan baik, kedisiplinan dengan baik, tanpa harus bersentuhan dengan hukum. Kepada Pak Budiman, sampaikan kepada Pak Kapolres, kami pasti ada beberapa dan kami punya TJ punya MOU dengan Pak Polri. Kesepakatannya kalau ada masalah hukum urusannya di sekolah, guru dengan anak atau guru saja yang berhubungan dengan pendidikan sudah disepakati. Pertama, penyelesaian dulu secara keluarga. Yang kedua, kalau harus bermasalah dengan hukum, kesepakatannya jangan terjadi proses itu di sekolah. Untuk proses hukumnya untuk menghilangkan rasa jelas. Pak Polisi, kadang-kadang kalau ada kasus guru sama murid datang baju begini sama menangan. Kalau ada masalah begitu ada baju coklat seperti ini datang, itu putus kabeh Pak. Guru itu Pak Oke itu aslinya ini kita gak ada ini Pak, kayak seminar Pak. Tapi ini ada beberapa polisi aslinya yang begini Pak. Mohon maaf ya, betul ya Pak. Ini yang jalan bisa beli Pak Polisi itu. Buat masalah gosip, bohong, bukan kata-kata. Kita perlu peduli penyawanya itu. Jadi karena dulu. Mohon maaf Pak, maka kami harus berkoordinasi dengan Pak Polri agar para guru dan anak jangan sampai justru untuk menyelesaikan masalah muncul trauma baru, masalah baru. Terima kasih Bapak Ibu, tetap memilih untuk mewujudkan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ini adalah berbeda luar biasa. Teman-teman sudah cukup lelah. Saatnya makan siang. Nanti habis makan siang mau dilanjutkan apa cukup? Cukup jelas apa cukup sekian? Bapak dan Ibu, perlu yang segera kita akhiri. Namun tadi ada persoalan yang masih di awal-awal Pak. Yang terakhir Pak Mudi kaitannya dengan hukum. Ketika di sekolah ada guru, ada murid melakukan
paling penting adalah agar ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hubungannya dengan perlindungan, hubungannya dengan perlindungan itu yang paling penting. Kemudian ketika perlindungan itu dilakukan dengan sesungguhnya, maka ketika guru melakukan tindakan disiplin yang itu tidak gampang dan ragu-ragu, maka saya yakin bullying itu lama-kelamaan akan terputuskan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi profesi guru harus melindungi anak dengan haknya harus dilindungi. Kemudian ke depan anak-anak kita akan menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Mudah-mudahan kesalahpahaman yang selama ini terjadi antara orang tua dengan guru, antara murid dengan guru tidak akan terjadi lagi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah dengan setia bersama kita untuk menyampaikan berbagai pengalamannya, menyampaikan berbagai macam argumentasinya, sehingga setidaknya teman-teman guru di Kabupaten Manglung punya ilmu baru dan kalau itu diterapkan di sekolah panjenengan semua. Mudah-mudahan ke depan, karena Pak Agus ini adalah Pak Sekda, kalau hanya cukup sampai di sini, cukup dengan PDRI, cukup dengan guru, maka sesungguhnya bullying mata rantainya akan jalan terus. Maka kami sangat berharap, tolong hal yang baik ini turunkan sampai ke arus di bawah, tingkat RT, tingkat RW, Ibu PKK, Pak PDD saja. Tanpa itu, maka teman-teman guru akan selangkah terus, gampang terus, susah terus. Akhirnya bayaran tanpa hasil benar. Maka